Assalamualaikum Bu Salmi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Noni, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Noni hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Ada apa ya Bu Non? Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan. Iya, mohon maaf nih Bu Salmi. Apakah Hmm. hari ini Bu Salmi sibuk? Oh, enggak Bu Non. Hari ini saya sedang santai. Memang ada apa ya Bu? Iya, maaf nih Bu. Saya mau ngobrol sebentar 10 sampai 15 menitan lah ya. Saya Hmm. sedang bingung Bu. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Oh, kira-kira apa nih yang membuat Bu Noni menjadi bingung? Dan kira-kira juga tujuan dengan adanya percakapan kita hari ini itu apa ya? Jadi yang menjadi bingung, saya itu, saya mendapat permasalahan mengenai anak-anak di kelas nih, Bu. Jadi ada 5 orang anak, dulunya kan kelas 5-nya oleh saya. Jadi Hmm. saya tahu kehadiran anak itu. Ketika kelas 5 memang 5 orang anak ini jarang sekali ke sekolah, Bu. Begitu. Kemudian, saya dengan bapak kepala berembuglah gitu ketika mau masuk di kelas 6. Dipanggil orang tuanya, kemudian kalau misalkan mau diteruskan, silahkan ke sekolah, harus ke sekolah setiap hari. Sedangkan kalau misalkan tidak mau dilanjutkan, nanti, menulis di surat pernyataan. Nah, Oh, akhirnya yang 5 orang ini itu sekolah, Bu. Nah, waktu Juli, ya waktu Juli. Juli sampai pertengahan Agustus. Nah, karena yang 5 orang ini mungkin dulunya memang jarang ke sekolah, jadi dari segi pengetahuannya setelah saya melakukan asesmen diagnostik, eee, ada, ada kekurangan, yaitu belum bisa baca, menulis di dikte juga memang belum bisa. hmm, Selanjutnya, setiap pulang sekolah, saya selalu mengadakan pengayaan untuk 5 orang ini, yaitu untuk latihan baca, tulis, dan berhitung. Setelah itu, nah di Agustus minggu kedua, ternyata dari 5 orang ini, 2 orang nih Bu, jadi yang tidak sekolah sampai hari ini, tidak sekolahnya. Itu ya. Bu kebingungannya. Oh, gitu ya. Jadi Bu Noni masih merasa bingung ya dengan keadaan murid yang jarang sekolah dari si murid tersebut waktu di kelas 5-nya juga sama begitu ya. Dan tadi juga Bu Noni juga mengatakan dari 5 murid yang dulu jarang sekolah, sekarang sisa 2 yang jarang ke sekolah. Nah, Betul. kira-kira apa yang sudah Bu Noni lakukan agar murid-murid yang jarang sekolah tadi dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya? Saya pertama sudah melakukan pendekatan personal juga Bu, kepada murid yang, 2 ini ya, yang 5 aja gitu Bu. Setiap hari memang selalu dikasih motivasi untuk, semangat belajar ke sekolah gitu Bu. Begitu. Jadi, Ibu Noni sudah melakukan pendekatan secara personal kepada murid tersebut. Ini sudah bagus loh Bu Non, karena dengan pendekatan tersebut dapat memotivasi murid untuk mengikuti pembelajaran di sekolah seperti biasanya. Apalagi tadi Bu Noni kan sudah mengatakan, sudah memberikan motivasi ya kepada para peserta didik tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun berbeda-beda. Nah, lalu strategi dan metode apa yang akan Ibu terapkan untuk murid tersebut? Jadi saya, menerapkan yang pembelajaran diferensiasi.
Jadi sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Iya. Karena 5 orang anak ini kan belum bisa baca, otomatis tugasnya juga saya bedakan, tidak mungkin disamakan dengan anak-anak yang lain gitu. Tapi ternyata malah menimbulkan masalah ketika dibedakan Hmm, itu, gitu, Bu. begitu. Jadi Bu Noni sudah memasukkan strategi dan juga metode pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, karena Iya. strategi yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuan, sesuai dengan tujuan dan karakter peserta didik itu sendiri. Nah, lalu dari skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Ibu Noni sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Sepertinya 7 kayaknya, Bu. 7. Kira-kira yang Ibu inginkan posisi berapa? Ya pasti posisi 10. Oh, 10. Ya, tuh ya. Kira-kira nih, selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, rencana apa lagi nih yang akan Ibu terapkan agar tujuan tersebut tercapai? Mungkin rencana nanti ke depannya, saya akan membuat surat resmi pemanggilan orang tua, Bu. Karena memang Iya, yang kemarin-kemarin itu baru titip pesan kepada, anak kepada tetangganya gitulah ya. Nah, iya. mungkin kalau misalkan setelah, pemanggilan secara resmi tidak datang, mungkin saya yang akan datang ke rumahnya. Rumahnya. Iya, Oke, gitu, Bu. bagus itu, Bu, ya. Nah, lalu kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Karena sudah berkolaborasi dengan tetangganya, katanya harus hari Jumat, Bu. Jadi mungkin, setiap hari Jumat aja, mudah-mudahan ada orang tuanya, jadi bisa ngobrol dengan orang tuanya. Oh, mungkin hari Jumat itu pas orang tuanya ada di rumah mungkin ya? Iya. Nah, lalu apa komitmen Ibu Noni terhadap rencana, tersebut, rencana aksi yang akan Ibu Noni lakukan tersebut? Komitmennya mungkin memang harus, dilakukan kontinu ya, Bu, ya, berkelanjutan gitu. Ya, Karena takutnya ketika anaknya misalkan, datang nih orang tua ke sekolah gitu, misalkan sekolah lagi, ya mungkin kontinu lah dikasih motivasi setiap hari dan memberikan pengertian juga ke orang tua untuk selalu memotivasi anaknya, dari rumah juga gitu. oh iya, betul, bagus ya, Bu. Nah, kira-kira Ibu, butuh tidak dukungan? Dukungan apa yang Bu Noni kira-kira butuhkan? Dukungan yang saya butuhkan pasti dari pihak sekolah, yaitu, kepala sekolah, rekan sejawat juga, beserta murid-murid yang lain, supaya bisa memberikan semangat kepada 2 anak ini. Kemudian yang di luar pihak sekolahnya mungkin orang tua atau mungkin misalkan tetangganya, supaya kalau misalkan melihat anak ini tidak sekolah, biar diingatkan gitu, Bu. Takutnya orang tuanya sedang bekerja, anaknya bilangnya sekolah gitu. Jadi kalau misalkan ada Mhm. tetangga-tetangganya yang melihat, bisalah mungkin diingatkan anaknya untuk sekolah anak ini gitu. Iya, betul Bu. Karena kita itu perlu berkolaborasi dalam menjalankan semua ini ya, apalagi tentang rencana Ibu Noni tadi. Karena dengan berkolaborasi ini, semua yang terasa berat itu, menurut kita terasa berat menjadi ringan. Iya benar, Bu. Oke, menurut Ibu Noni, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi hari ini setelah, saya bercakap-cakap dengan Ibu Salmi, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya terkait anak yang jarang datang ke sekolah. Baik ya, berarti di sini Ibu Noni ya alhamdulillah sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Noni tersebut dapat membuahkan hasil. Amin. Ya, rupanya Bu Noni dikarenakan sekarang waktu
waktunya kita masuk ke kelas lagi. Apakah sudah beres curhatan hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah beres, sudah mendapatkan solusi juga. Terima kasih ya Bu Salmi sudah mau mendengarkan curhatan dan permasalahan di kelas saya. Iya, sama-sama. Ya, sekarang mari kita ke kelas dulu. Ya. Assalamualaikum Bu Salmi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Noni, alhamdulillah sehat nih. Lalu kabar Bu Noni sendiri hari ini bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu, mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu Salmi. Amin Bu. Bu Betul. Salmi, hari ini terlihat seperti kebingungan. Apa ada yang mau dibicarakan? Iya nih Bu Noni, saya ingin bicara sama Ibu mengenai permasalahan saya di kelas 5 nih Bu. Boleh Bu, apa yang membuat Bu Salmi menjadi terlihat sangat bingung dan kira-kira apa tujuan Bu Salmi ingin bercakap-cakap dengan saya? Saya berharap ya dari obrolan kita ini saya mendapatkan ide dan juga solusi dan juga saya bisa mendapatkan saran dan masukan mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi nih Bu. Oh, jadi Bu Salmi ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Lalu masalah apa yang sedang Bu Salmi hadapi hari ini? Iya nih Bu, saya mau bercerita nih. Untuk kelas 5 tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan pun masih terlihat ada pemisah. Saat pembelajaran kelompok atau kegiatan di luar, itu terkesan nggak bareng-barengan atau nggak ada kerjasama. Saya bingung nih Bu. Oh, jadi Bu Salmi itu bingung ya dengan keadaan murid kelas 5 yang sekarang. Karena memang tidak terlihat kebersamaannya seperti ada pemisah gitu ya Bu, baik antara laki-laki maupun perempuan gitu. Kira-kira apa yang sudah Bu Salmi lakukan agar murid itu bisa terlihat bekerja sama atau berkolaborasi dengan temannya dalam proses pembelajaran? Iya Bu, agar anak-anak dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas kelompok secara aktif bersama-sama, saya telah menggunakan metode pembelajaran diskusi pada setiap proses pembelajaran, agar anak-anak itu dapat bekerja sama serta dapat berkolaborasi dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat. Tapi tetap saja masih belum terlihat kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Jadi Bu Salmi ketika pembelajaran sudah mencoba dengan menggunakan metode, diskusi, tetapi masih saja nih tidak terlihat kerjasamanya antara satu dengan yang lainnya gitu dalam berkelompok, apalagi dalam satu kelas misalkan gitu ya, Bu. Nah, Iya, betul begitu. dari permasalahan yang Ibu hadapi, rencana apa lagi nih yang akan Ibu lakukan? Oh iya Bu nih, mungkin nanti saya akan berencana atau saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran atau di awal-awal kegiatan pembelajaran. Nah, saat pembelajaran berlangsung, mungkin nanti saya akan melakukan penilaian sikap dengan menggunakan rubrik yang sudah dibuat oleh saya sendiri. Lalu pada saat kegiatan penutup nanti, saya akan melakukan refleksi kepada para murid terkait sikap dan nantinya memberikan apresiasi kepada murid yang telah menjaga kebersamaan. Mungkin begitu Bu rencana yang akan saya lakukan. Baik, benar sekali ya Bu Salmi, itu sudah bagus rencananya. Jadi pertama dikasih dulu motivasi anaknya,
ketika awal pembelajaran, lalu Bu Salmi akan menekankan ke penilaian sikap gitu ya, di Ya, kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan beberapa rubrik ya, biar jelas gitu. Jadi harus ada rubriknya. Lalu se selain itu, coba apalagi sih yang bisa dilakukan di iya. luar proses pembelajaran gitu, Bu? Ya, kalau saat proses pembelajaran seperti yang telah tadi saya utarakan, saya akan melakukan penilaian sikap kepada para murid. Nah, kalau untuk kegiatan di luar proses pembelajarannya, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi beregu agar terlihat kekompakan antara murid satu dengan yang murid yang lainnya atau di antara para murid. Dan mungkin nanti juga saya akan sering mengadakan permainan-permainan agar para murid itu lebih mengenal temannya lebih dalam lagi. Oke, jadi di luar proses pembelajaran, Ibu akan mengadakan permainan bergu ya, Ya, supaya anak bisa terlihat kompak dan dapat berkolaborasi dengan temannya. Nah, Bu, jika penilaian sikap sudah dilakukan, misalkan, kemudian permainan bergu pun juga sudah dilakukan, tetapi anak-anak teh masih terlihat belum kompak, apa yang akan Ibu lakukan lagi gitu? iya. Nah, jika penilaian sikap yang dilakukan pada proses pembelajaran belum terlihat kompak, bahkan di permainan beregu pun masih di luar proses pembelajaran masih belum juga terlihat, mungkin di sini saya akan berkolaborasi nih Bu dengan rekan sejawat dan juga dengan kepala sekolah agar ikut serta melakukan refleksi kegiatan yang telah saya lakukan. Oke, baik, betul sekali ya. Ketika kita sudah melakukan kegiatan apapun, memang harus direfleksikan. Nah, kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Ya, rencana tersebut sepertinya akan saya lakukan sekarang. Ini kan hari Kamis. Ya, untuk acara permainan atau proses di luar proses pembelajaran, mungkin saya akan menerapkannya pada hari Sabtu depan, Bu, dikarenakan kan hari Sabtu depan itu anak-anak itu bermain olahraga. Nah, di olahraga itu kalau sudah beres olahraga, mungkin saya akan melakukan permainan secara bergu dulu. Nah, kalau untuk penilaian sikapnya, nanti akan saya lakukan di setiap proses pembelajaran berlangsung mungkin dimulai minggu depan atau dari Senin depan gitu, Bu. Oke, berarti yang pertama yang dilakukan itu di luar proses pembelajaran dulu, yang Ya, permainan bergu dulu ya Bu ya. ya, Kemudian di proses pembelajaran yang penilaian sikap itu. Nah, Bu, kalau misalkan, kegiatan tersebut apakah butuh dukungan? Kira-kira dukungan apa yang Bu Salmi butuhkan? ya. Dukungan yang saya butuhkan itu pastinya dari warga sekolah ya, khususnya yaitu kolaborasi antara kepala sekolah, antara rekan sejawat, dan juga murid itu sendiri. Dan di luar warga sekolah juga mungkin saya membutuhkan dukungan dari orang tua siswa itu sendiri, Bu Non. Iya, betul sekali ya, Bu Salmi. Kita harus selalu berkolaborasi dengan pihak sekolah dan di luar pihak sekolah. Ya. Oke, menurut Ibu, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Iya nih Bu, alhamdulillah dari percakapan kita hari ini, saya sudah mendapatkan ide dan juga solusi akan masalah yang saya rasakan terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama secara kompak tuh Bu. Alhamdulillah ya, akhirnya permasalahan Bu Salmi ada solusinya ya, Bu ya. Iya, iya Bu. Terima kasih ya Bu Noni sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi tentang masalah yang saya alami. Iya, baik Bu Salmi, sama-sama. Yuk kita kembali lagi ke tugas kita masing-masing. Siap Bu Non. Terima kasih Bu Noni. Sama-sama Bu Salmi.